Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa jelas dengan tujuannya, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ujung ayat tersebut disebutkan bahwa tujuan daripada disyariatkan berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Dalam kalimat la'allakum tattaqun ini setidaknya ada 3 catatan. La'alla adalah kalimat taroji. Apa itu kalimat taroji? Kalimat harapan. Ada istilah roja. Roja itu adalah harapan kita. Maka pelajaran yang pertama, di Ramadan penuh harapan, dan harapan yang paling penting adalah ujung daripada pensyariatan puasa yang kita kerjakan bersama akan menghasilkan aktivitas ketakwaan. Poin yang keduanya adalah bahwa tatakun adalah bentuk fi'il atau kata kerja. Ini menjadi pelajaran bahwa ujung daripada pelaksanaan puasa bukan membentuk orangnya, subjeknya menjadi muttaqin. Walaupun muttaqin orang dan pekerjaannya bisa satu, tapi yang diharapkan adalah usai Ramadan ini adalah kita senantiasa aktif melakukan aktivitas ketakwaan. Yang ketiganya, tatakun adalah menggunakan fi'lul mudhari', zaman hal sedang dan zaman mustakbal yang akan datang. Mirip dalam bahasa Inggris dengan present continuous. Present sedang dilakukan, continuous berkelanjutan. Artinya ujung daripada praktek puasa adalah agar kalian senantiasa mengerjakan aktivitas ketakwaan yang berkelanjutan, yang terus menerus. Bahkan bulan setelah Ramadan disebut dengan bulan Syawal, yang secara bahasa artinya meningkat. Karena itu diharapkan aktivitas ketakwaan semakin meningkat. Hadirin dan hadirat pemirsa di mana saja Anda berada. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan takwa? Satu waktu seorang sahabat Nabi yang kita kenal dengan gelar Al-Faruq, yakni sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Umar bertanya, "Wahai Ubay, apakah makna daripada takwa?" Selanjutnya Ubay pun justru balik bertanya, dan pertanyaan ini sebagai bentuk ilustrasi ataupun analogi untuk jawaban pertanyaan yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab. "Wahai Umar, apa pendapatmu ketika Anda melewati satu jalan yang penuh onak dan duri, atau satu jalan yang membahayakan?" Lantas Umar pun balik menjawab, "Ketika aku hendak melewati jalan yang berbahaya, tentu aku akan berhati-hati, mawas diri." Maka Ubay Ka'ab pun lantas menjawab dengan jawaban, demikian pula yang dimaksud dengan takwa, bahwa kita mestinya hati-hati, kita mawas diri. Kaitannya dengan puasa, secara bahasa puasa bermakna al-imsak, menahan diri. Di Ramadan ini, di siang hari bagi orang yang sedang berpuasa, tentu kita dituntut untuk mawas diri, berhati-hati. Di siang hari ini, jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak boleh minum. Minuman, makanan ketika kita puasa, meskipun itu yang halal, meskipun itu boleh dimakan, tapi saat puasa di siang hari ini kita haram memakannya. Ini sebagai bentuk pelajaran, jangankan yang haram, yang halal saja tidak boleh saat siang hari. Maka pelajaran adalah kita mawas diri. Di dalam Al-Quran, hadirin, setidaknya ada 224 ayat yang berbicara tentang ketakwaan. Dan di antara karakter orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 134 sampai 135.
Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna amwalahum. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah tentunya. Dalam keadaan apa? Baik dalam keadaan fissarra wadharra, baik dalam keadaan senang yakni lapang, wadharra maupun dalam keadaan sempit yakni sedang keterbatasan rezeki. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau menambahkan ya, baik berinfak itu ketika suka maupun duka, ketika sehat maupun sakit. Dengan kata lain, orang tersebut senang sekali membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam berbagai keadaan. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Yaitu orang-orang yang senantiasa. Kata senantiasa ini terambil dari bentuk kalimat fi'lul mudhari', yakni yunfikun. Senantiasa mereka itu menginfakkan hartanya di jalan Allah bil-laili, baik di waktu malam, wan nahar maupun siang hari, sirran secara terang-terang, wa alaniyah maupun sirran baik dengan sir yakni diam-diam, wa alaniyah maupun dalam keadaan terang-terangan. Maka dari itu orang yang berinfak ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Mereka dituntut untuk berinfak, jangankan dalam waktu luang, dalam sempit tetap mereka ini mau dan senang untuk berinfak di jalan Allah. Orang yang bertakwa tidak pelit dalam berinfak, karena mereka keyakinannya luar biasa, senang sedekah. Sedekah itu asal kata dari sedekah, ada istilah siddiq, benar. Orang yang imannya benar, dia senang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka yakin mana qasat min malin sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Demikian sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim jilid keempat. Selanjutnya, siapa lagi orang yang disebut dengan bertakwa? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Kaitannya dengan puasa, hadirin, menahan amarah padahal kita mampu melampiaskan dan meluapkannya, mengajarkan kita untuk bersabar. Bahkan ini kaitan dengan puasa adalah kita diarahkan, diajarkan untuk menahan diri daripada perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat. Sabar dan puasa sama-sama ibadah, pahalanya tak terkira. Orang berpuasa, kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Begitupun dengan sabar. Sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Puasa tanpa batas, sabar juga tanpa batas. Juga ketika kita berpuasa, hadirin, tentu banyak sekali godaannya, sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim bahwa jika kita sedang berpuasa, maka jangan berkata keji, tidak boleh ribut ataupun marah. Bahkan kalau ada orang yang memaki atau mengajak kita berantem, maka Rasul mengajarkan kita agar kita mengucapkan inni shaim, mohon maaf, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Tentunya menahan emosi, menahan amarah ini memiliki positif, memiliki nilai-nilai dan efek positif. Karena apa? Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu. Kata Nabi, barang siapa yang mengekang emosinya, yang mengekang amarahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Bahkan yang luar biasanya lagi, Rasul bersabda, orang yang hebat itu bukan yang pandai bergulat, orang yang hebat berkelahi, bukan. Walakinna syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah
orang yang menahan dirinya ketika sedang marah. Ini luar biasa. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, karakteristik dan kriteria orang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tadi kita diminta untuk menahan amarah kita, ini tidak gampang. Ditambah lagi yang ketiga, mau memaafkan kesalahan orang lain. Tentu ketika kita meminta maaf itu lebih gampang. Tapi memaafkan kesalahan orang lain, ini yang luar biasa susahnya. Memaafkan. Maka dari itu usai Ramadan ini kita sering mendengar ucapan mohon maaf lahir dan batin. Karena memang orang bertakwa adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, termasuk daripada ciri-ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim ila akhiril ayat. Di ayat 185 di ayat 135 Allah Ta'ala berfirman bahwa di antara orang yang bertakwa adalah orang yang apabila mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, dalam arti mereka melakukan perbuatan dosa mereka, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tadi kita sudah memaafkan orang lain, maka kita pun harus mau memohon maaf pada Allah atas segala kesalahan, kehilapan, dosa yang kita perbuatan. Maklum sekali bahwa setiap manusia memiliki kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia memiliki kecenderungan salah ataupun dosa. Wal khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala siap menerima taubat kita selama napas atau nyawa belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Rawahu Tirmidzi. Sungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka kita nih senantiasa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan menunggu momen kita punya dosa, jangan menunggu momen kita Idul Fitri, tapi setiap hari kita harus mohon ampun kepada Allah. Di antaranya dengan kalimat Astagfirullahaladzim. Kita banyak dosa, masa kita tidak mau minta maaf, minta ampun kepada Allah Ta'ala? Rasul saja yang maksum, yang dilindungi dari dosa dan salah. Dalam satu riwayat Sahih Muslim, beliau pernah bersabda, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku senantiasa mohon ampun, bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Riwayat lain 70 kali. Ini Rasul tidak melakukan dosa. Kita yang banyak dosa, masa tidak mau mohon ampun kepada Allah? Maka di momentum yang baik Ramadan ini, marilah kita senantiasa memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita melaksanakan keempat kriteria daripada orang yang bertakwa tadi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 134 hingga 135, maka di ayat 136 Allah Ta'ala berfirman, ulaika, mereka itulah, jazauhum maghfiratum mir rabbihim, balasan mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, yakni Allah Azza wa Jalla, wa jannatum tajri min tahtihal anhar, dan ada bagi mereka surga, ya, surga atau sungai-sungai tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi balasan bagi mereka adalah surga-surga yang di bawah surga tersebut mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalam surga. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Shadaqallahul azim. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan usai Ramadan ini kita semakin bertakwa dan terus melaksanakan amal ketakwaan ini karena Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.